Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pagi ini adalah kesempatan yang sangat istimewa karena akan ada seminar virtual dengan tema Asesmen dan Pembelajaran Literasi Numerasi di Masa Pandemi. Saya Setiawan Cahyo Nugroho dari Program Giat Guru, DNP 2K Sekretariat Wakil Presiden, diminta untuk membawakan acara sekaligus menjadi moderator pada sesi yang pertama seminar ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak kepada semua bidang kehidupan, termasuk diantaranya adalah pendidikan. Jadi dunia pendidikan kita dipaksa untuk menyesuaikan diri. Pada saat mulai pandemi, ada belajar dari rumah, lalu kemudian ini sebentar lagi kita akan masuk dalam tahun ajaran baru. Nah, di tahun ajaran yang baru ini akan ada mekanisme new normal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa belajar dari rumah berdasarkan literatur itu berdampak banyak hal terhadap siswa, sedemikian rupa sehingga jika tidak ada intervensi maka kemudian akan berdampak jangka panjang kepada kemampuan siswa di masa depan. Oleh karenanya sangat penting untuk melakukan asesmen diagnosis di awal dan penyesuaian kurikulum. Nah, tema seminar pagi ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana melaksanakan asesmen diagnosis di awal dan secara berkala, dan bagaimana melaksanakan pembelajaran literasi dan numerasi di masa pandemi. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mulai acara ini. Nanti dimulai dengan kami akan memimpin doa, kemudian akan kami bacakan aturan dari webinar. Selanjutnya kami akan persilahkan kata pembukaan dari Kapus Menjar, DRA Asrianti MA PhD. Sesudahnya akan ada sesi yang pertama yang dimulai pada jam 9 dan selesai pada jam 10.30 oleh dua pembicara. Yang pertama oleh Profesor Din Wahyudin, Guru Besar dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Kemudian yang kedua dari Ibu Rahmawati yang dari Pusmenjar. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita awali seminar ini dengan berdoa. Mari kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita awali seminar virtual asesmen dan pembelajaran literasi dan numerasi di masa pandemi ini dengan kata pembukaan dan sambutan dari Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran kepada Ibu DRA Asrianti MA PhD. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Cahyo. Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Bapak Ibu, selamat datang di seminar Pusat Asesmen dan Pelajaran secara virtual ini dengan tema pembelajaran dan asesmen literasi dan numerasi di masa pandemi. Alhamdulillah, seminar dengan persiapan cukup singkat ini dapat terselenggara hari ini.
Hal ini berkat kerjasama ya, penuh semangat dari tim Pusat Asesmen Pembelajaran, kemudian tim Balitbang, dan juga kerjasama dengan mitra kami, Bapak Din, Profesor Din Wahyudin dari UPI, kemudian Ibu Sofi Dewayani Satgas Gerakan Literasi Sekolah, Pak Diki Susanto dari Kelvin Institute Teknologi, Ibu Jelina dari Yayasan Literasi Anak Indonesia, dan tentu saja Pak Setiawan Cahyo dari Kiat Guru TNP 2K. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua atas kesediaan bergabung bersama Pusat Asesmen Pembelajaran dalam seminar ini. Seperti kita ketahui bersama, pandemi yang terjadi beberapa bulan terakhir ini berdampak sangat besar dalam kehidupan kita. Mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya bahwa dalam periode waktu yang cukup lama, kita justru dilarang bekerja di kantor. Dulu ketika keadaan normal, terkadang kita untuk izin tidak masuk beberapa hari ke kantor itu mungkin tidak diperbolehkan, terutama dalam keadaan sibuk. Ya. Tetapi pada masa pandemi ini justru kehadiran kita di kantor atau di tempat tugas tidak diharapkan. Meski saat ini sebagian pegawai sudah mulai berkantor, namun belum sepenuhnya normal. Hal yang sama juga terjadi dengan anak-anak kita. Kalau dulu dalam keadaan normal, sebagian anak mungkin merasa terpaksa datang ke sekolah. Namun pada masa pandemi ini, sebagian anak justru merasakan kerinduan yang sangat untuk ke sekolah. Jadi ada yang di rumah itu menggunakan seragam sekolah, kemudian dengan perlengkapannya, dengan tas, dengan sepatu. Jadi sudah sangat ingin ke sekolah. Yang lain mungkin merengek-rengek, meminta membujuk orang tua agar dan bertanya kapan ini sekolah bisa berlanjut lagi. Ya. Nah, masa pandemi yang sudah berjalan lebih dari 3 bulan, Bapak Ibu, dan dengan proses belajar yang bervariasi, menghasilkan capaian belajar yang juga bervariasi. Itu mungkin sudah kita ketahui bersama. Sebagian anak mungkin belajar tetapi tidak optimal. Sebagian bahkan tidak mendapat pengalaman belajar sama sekali. Ya. Nah, bila ketidaktercapaian ini terus-menerus berlanjut, maka tentu saja akan merugikan anak-anak dan selanjutnya mempengaruhi masa depan mereka. Hasil studi Pusat Penelitian Kebijakan Kemdikbud, Puslitjak, menunjukkan siswa yang tiap hari belajar dalam seminggu itu tidak sampai 50%. Dan ketika mereka belajar pun, waktu belajar itu kurang dari 3 jam per hari. Jadi dapat kita bayangkan apa yang terjadi sebenarnya pada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu asesmen oleh guru untuk mengetahui capaian siswa perlu dilakukan. Ya. Sama-sama nanti ketika tahun ajaran baru, anak-anak sama-sama misalnya masuki kelas 5, tetapi belum tentu kompetensi penting yang harus dikuasai di kelas 4 itu sudah semua anak sudah menguasai. Ya. Sebagian mungkin perlu mengulang materi kompetensi sebelumnya, sebagian mungkin pengulangannya mungkin sangat-sangat banyak. Ya. Nah, hasil asesmen ini yang menjadi dasar bagi guru dalam melakukan pembelajaran di awal pembelajaran. Ya. Kita menginginkan siswa belajar sesuai dengan posisinya dalam arti kompetensi yang dikuasainya. Ya. Terutama ini penting bila kompetensi tersebut merupakan prasyarat untuk belajar kompetensi lain. Nah, Bapak Ibu, literasi dan numerasi merupakan kompetensi yang dipandang penting dalam kehidupan, karena akan mempengaruhi keberhasilan seseorang untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Literasi dapat diartikan pertama sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi pengertian yang lain lebih umum adalah diartikan sebagai kompetensi atau pengetahuan pada suatu bidang.
karena itu kita juga mengenal adanya misalnya literasi finansial, literasi komputer, literasi media, literasi kesehatan. Jadi pengertian literasi sudah meluas, tidak lagi hanya menulis dan membaca. Meskipun kalau untuk pendidikan dasar pada hari ini mungkin fokus kita ke sana ya. Nah, UNESCO mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menginterpretasi, mengkreasi, mengomunikasi dalam bentuk digital atau teks. Jadi literasi meliputi suatu kontinuum belajar yang memungkinkan seseorang untuk mencapai tujuan mereka, mengembangkan pengetahuan dan potensi untuk berpartisipasi secara penuh di komunitas, di lingkungan komunitas terdekat maupun di masyarakat luas. Nah, sementara numerasi diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan bekerja dengan angka. Nah, Bapak Ibu, kita dapat membayangkan apa yang terjadi ketika kemampuan dasar tersebut, kemampuan membaca, menulis, dan berhubungan dengan angka, tidak dapat menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari, tentunya partisipasi, kontribusi dalam kehidupan itu akan sangat terbatas, ya. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun akademik, pekerjaan tidak akan optimal bila kemampuan dasar kita, literasi numerasi kita tidak berkembang penuh, ya. Nah, kita ingin memastikan anak-anak kita tetap belajar. Kompetensi penting yang harus dikuasai tetap jalan, ya, berkembang secara optimal, baik dalam keadaan normal maupun terutama sekarang dalam keadaan yang disebut new normal, ya. Nah, sehingga nantinya tidak akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya untuk perkembangannya kehidupannya di masa yang akan datang. Bapak Ibu, itulah yang akan dibahas dalam seminar ini. Kami Pusat Asesmen dan Pembelajaran merasa senang dan bangga dapat bersama-sama Bapak Ibu berkolaborasi dalam rangka mencerdaskan anak-anak generasi penerus bangsa kita. Ya. Mudah-mudahan usaha kita ini diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama memulai seminar ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua tetap sehat dan Bapak Ibu semua kita tetap semangat. Terima kasih banyak Ibu DRA Astrianti MA PhD yang sudah membuka acara seminar virtual asesmen dan pembelajaran literasi numerasi di masa pandemi ini dengan pesan yang sangat jelas bahwa sangat penting bagi kita semuanya di dunia pendidikan untuk melakukan penyesuaian atau adjustment ya terkait dengan pembelajaran dan juga dengan kurikulum melalui satu asesmen yang terus-menerus. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa sih sebenarnya asesmen berkala ini atau asesmen diagnosis ini? Bagaimana dan kenapa asesmen perlu dilakukan? Langkah-langkahnya akan seperti apa? Nah, sesi yang pertama di dalam diskusi pada pagi ini akan berusaha membedah beberapa poin di atas. Pembicara yang pertama yang akan menyampaikan paparan adalah beliau, Profesor Din Wahyudin MA. Beliau adalah guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau saat ini merupakan Ketua Prodi PPG Sekolah Pasca Sarjana UPI. Kemudian beliau menyelesaikan magisternya tentang Instructional Design and Technology di University of Iowa di tahun 86, kemudian menyelesaikan studi doktoralnya di tahun 2009. Beliau akan menyampaikan latar belakangnya ya, latar yang lebih luas mengenai kenapa nih perlu dilaksanakan asesmen diagnosis.
selanjutnya bagaimana melaksanakannya. Dan setelah melaksanakannya, diagnosis itu kemudian dibaca dengan cara bagaimana. Dan sesudahnya tindak lanjut seperti apakah yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru setelah diagnosis itu kemudian muncul. Nah, ini yang akan menjadi inti utama dari yang akan disampaikan oleh Profesor Din. Jadi segera saya akan berikan waktu kepada Profesor Din untuk menyampaikan paparannya. Bapak memiliki waktu 25 menit. Silakan, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sungguh berbahagia, berbangga bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, Ibu dan Bapak. Pertama, sudah barang tentu, syukur alhamdulillah diberi kesempatan bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim akademik saling menimba ilmu untuk masa depan generasi muda yang lebih baik itu bisa kita laksanakan. Ucapan terima kasih yang sangat luar biasa kami sampaikan kepada pimpinan Balitbang, Kemdikbud, juga kepada Ibu Kapus Menjar, Kemdikbud, Ibu sahabat saya, Ibu Astrianti, PhD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama para guru hadir mendiskusikan tentang mengapa asesmen pembelajaran ini perlu dilakukan begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa terdengar Ibu dan Bapak para guru khususnya. Bisa, sangat jelas terdengar, Baik. Pak. Baik. Saya sudah menyiapkan beberapa PowerPoint, beberapa slide, mungkin tidak dibaca seluruhnya, tetapi paling tidak bisa dibaca oleh Ibu dan Bapak, dan pada pagi hari ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Saudara Moderator. Terima kasih nih Mas Setiawan Cahyo yang memoderatori kegiatan pagi ini dengan sangat luar biasa. Makasih ya Mas, selamat bekerja untuk kita semua. Baik Ibu dan Bapak, topik yang diamanahkan kepada saya ini tentang mendiagnosa siswa dan tindak lanjut begitu. Baik Ibu dan Bapak, saya awali dengan ini ada suatu kata kunci yang mengindikasikan mengapa diagnosis termasuk diagnosis di bidang pendidikan dalam kegiatan kita di sekolah ini perlu dilakukan. Saya kutip dari seorang pedagog, ini Martin Fisher, dia seorang ilmuwan juga yang memberikan penekanan begini. Diagnosis is not the end, but the beginning of practice. Whatever the activities gitu maksudnya. Jadi artinya diagnosis itu bukan suatu ujung dari suatu program, tetapi merupakan awal dari suatu kegiatan praktik profesional termasuk ibu dan bapak mengajar di sekolah. Jadi ini harus digarisbawahi mengapa dan bagaimana diagnosis itu harus kita lakukan. Begitu. Nah, jadi pertanyaan yang menjadi isu utama pagi ini adalah mengapa dan bagaimana asesmen diagnostik ini sampai pada akhirnya asesmen diagnostik merupakan langkah awal yang harus kita lakukan sebagai guru pada kelas kita. Jadi Ibu dan Bapak dalam konteks ini pada kelas kita. Sehingga kalau setiap guru di kelasnya masing-masing melaksanakan diagnostik, artinya ya seluruh kelas di Indonesia melakukan kegiatan serupa. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kapus, saya tidak mengulangi lagi bahwa pandemi ini merupakan musibah internasional termasuk juga musibah di bidang pendidikan. Banyak sekolah, tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia, sekolah ini ada gangguan, ada ketidaknormalan. Nah, mungkin kita sudah mengalaminya selama 4 bulan terakhir ini. Begitu. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kita melihat ada keterbatasan belajar di rumah, sehingga tadi proses belajar
capaian belajar siswa itu pada umumnya walaupun bervariasi ada kecenderungan defisit kompetensis. Jadi memang belajar itu merupakan achievement capaian individu. Tetapi variasi-variasi yang ada ketika COVID-19 ini melanda seluruh dunia secara keseluruhan, capaian siswa ini defisit. Ini dibuktikan dengan beberapa kajian nasional, malah kajian internasional. Nah, oleh sebab itu yang paling utama bagi kita menjelang tanggal 13 Juli tahun ajaran baru, walaupun mungkin pemerintah menyebutkan tahun ajaran baru ini tetap belajar di rumah. Nah, ini pertanyaan yang menantang kita semua adalah kita perlu mengawali dengan assessment untuk mendiagnosa sampai sejauh mana pengaruh belajar di rumah 3 bulan yang lalu pada capaian pembelajaran siswa saat ini. Nah, persoalannya itu kan 13 Juli itu tahun ajaran baru. Jadi kalau Ibu, Bapak saat ini mengajar di kelas 6 SD, berarti selain kita menyiapkan persiapan sesuai dengan kurikulum 13, sesuai dengan capaian belajar, sesuai dengan kompetensi inti dasar, kompetensi dasar di kelas 6, sepatutnya kita harus melihat ke belakang capaian siswa. Kalau di kelas kita ada 25 orang, berarti idealnya Ibu dan Bapak harus bisa memetakan siswa yang 25 orang itu bagaimana kondisinya. Ini yang menjadi diskusi kita pagi hari ini tentang assessment untuk mendiagnosa siswa di kelas kita. Begitu Ibu dan Bapak. Nah, ini riset internasional luar biasa. UNESCO Guideline menyebut bahwa reopening school di seluruh dunia ada 5 bidang yang utama. Mungkin tidak saya ulangi, tetapi selain yang utama mengutamakan kesehatan, keselamatan, tetapi yang penting dalam diskusi kita ini ada yang disebut kalau UNESCO compensating learning. Jadi harus ada kompensasi belajar akibat 3 bulan terakhir ini belajar di rumah dengan berbagai variasinya, berbagai kendalanya yang bukan diduga tapi diyakini ada defisit kompetensis pada individual siswa. Oleh sebab itu kita perlu ada remedial teaching, ada diagnostic treatment atau apapun yang harus kita lakukan sehingga di tahun ajaran baru itu entry behavior siswa, kemampuan awal siswa di kelas awal itu bisa gapnya tidak terlalu jauh. Sebab kalau gapnya terlalu jauh antara siswa yang secara umum, secara kognitif ataupun non-kognitif memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan pada kelas sebelumnya, itu bagus tinggal melanjutkan kepada program belajar di semester di tahun ajaran ini. Tetapi ada persoalan manakala sebagian besar gap defisit kompetensinya itu sangat lebar. Jadi artinya di situ siswa yang sebetulnya kelas 6 sebenarnya dia masih punya utang kemampuan yang belum dipenuhi. Dia masih punya utang pengalaman belajar secara kognitif yang memang dia itu belum bisa atau sebagian bisanya. Nah, ini persoalan guru, persoalan kita semua. Bagaimana kita melakukan suatu kegiatan yang mungkin bisa dilakukan oleh kita melalui tadi disebut dengan asesmen diagnosis ini. Ibu dan Bapak, ini juga kutipan, artinya meyakinkan berbagai hal yang memberikan penekanan betapa asesmen diagnosis itu perlu dilakukan. OECD, ini suatu organisasi internasional, juga memberikan catatan, khususnya yang kegiatan dengan asesmen diagnosis ini. Recover learning loss, dia menyebutnya. Jadi selama 3 bulan atau 4 bulan itu ada learning loss karena berbagai keterbatasan, karena kita pun para guru tidak terbiasa belajar mengajar secara tidak langsung. Bahannya sudah dirancang untuk tatap muka tapi tidak tiba-tiba ada musibah sehingga terpaksa kita rubah menjadi belajar di rumah sehingga bahan belajarnya
dilaksanakan secara tidak langsung, siswa di rumah kita mensuplai informasi dan tahap-tahapannya. Nah, inilah yang disebut dengan OECD itu menyebutnya learning loss. Dan kita wajib merecovery. Kita wajib memperbaikinya, meningkatkannya melalui dengan kegiatan yang diinisiasi oleh Pusmenjar pagi hari ini tentang asesmen asesmen diagnosis. Nah, ini kebijakan pemerintah saat ini, menurut data seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, sekolah zona hijau di tanah air itu masih 6%. Jadi walaupun Bapak Presiden Kemdikbud menyebut 13 Juli adalah tahun ajaran baru, sudah dipastikan setiap daerah, setiap sekolah akan melaksanakan tahun ajaran baru itu dengan belajar di rumah bagi siswa. Artinya kita memperpanjang lagi 3 bulan yang lalu dengan beberapa bulan ke depan. Entah berapa bulan, mungkin 1 semester full kita melaksanakan belajar di rumah. Nah, ini kan persoalan baru juga. Di satu pihak kita harus melaksanakan diagnosis. Jangan sampai nanti utang yang setahun sebelumnya, yang semester sebelumnya belum dibayar, jadi artinya defisit kompetensi belum dicicil, belum disampaikan kepada siswa belum dikuatkan, sekarang juga ada defisit baru. Nah, ini kebayang tahun yang akan datang siswa akan mengalami 2 kali utang. Itu problem secara nasional, kita akan semakin terpuruk, generasi muda kita akan semakin terpuruk, kemampuannya sangat jauh dari harapan sesuai dengan target kurikulum yang ditetapkan. Ini persoalan kita, Ibu dan Bapak. Nah, kalau divisualisasikannya seperti ini. Jadi pada kurikulum di tahun ajaran baru ini, 3 bulan yang lalu, sebelum COVID, kita melaksanakan pembelajaran secara normal, kita melaksanakan kurikulum sesuai dengan target-target capaiannya, pembelajarannya juga dengan tatap muka, sangat indah suasana pembelajarannya, tidak ada gangguan, siswa happy, guru happy, sekali-sekali ada pembelajaran daring, itu juga hanya untuk penguatan. Suasana begitu normal, tapi tiba-tiba tragedi terjadi dan itu menyaris seluruh dunia. Apa yang telah kita alami selama 3 bulan ini kita merasakan sendiri. Perlu segera menyesuaikan target kurikulum, pembelajaran totally secara keseluruhan secara daring, dan di situ juga banyak kendala karena tidak semua sekolah bisa melaksanakan pembelajaran daring dalam jaringan. Kalau toh ada sekolah yang sudah siap, orang tuanya belum siap, sehingga secara nasional tadi seperti disampaikan oleh Ibu Kapus, ada defisit kemampuan, ada kekurangan kemampuan sehingga perlu adanya asesmen diagnostik ini. Nah, kita menghadapi semester depan ini juga apa yang harus kita lakukan pada tanggal 13 Juli ini. Ya sudah barang tentu kita melihat target apa yang harus kita lakukan dalam semester ke depan. Jadi kalau kelas 6 berarti semester 1 untuk kemampuan KD1 dan seterusnya sesuai dengan kurikulum 2013. Tetapi di lain pihak, tadi disebutkan kita masih diduga atau diyakini siswa yang ada di kelas kita ini masih punya catatan-catatan kekurangan, sehingga kalau 25 orang itu sebenarnya kelas 6 masih minus. Nah, yang masih minus itunya harus diidentifikasi. Harus setelah diidentifikasi apa yang harus dilakukan sampai akhirnya kita melaksanakan pembelajaran pada semester depan dengan leluasa, dengan siswa juga tidak perlu ada banyak utang kompetensi. Begitu. Nah, ini visualisasi kita semua pada tanggal 13 ini, mudah-mudahan tidak membuat bingung, tapi kita berhadapan dengan sejumlah siswa di kelas kita, sebut saja ada 25 orang dengan 25 karakter, kemampuan, guru juga ya apa yang harus dilakukan, nama-nama juga masih nama yang harus kita hafal sendiri, misalnya karena mahasiswa baru, apalagi kalau naik jenjang dari
kelas 1 SMP atau kelas 1 SMA. Sebelumnya kan di unit satuan pendidikan lain. Ya ini persoalan. Jadi persoalan bagaimana kita melaksanakan remedial. Nah, secara umum assessment diagnosis ini adalah proses yang sistematis. Mengapa sistematis? Karena dilakukan dengan berbagai pertimbangan untuk mengumpulkan data tentang siswa di kelas kita yang berfungsi untuk melihat kemampuannya, melihat juga mungkin kesulitannya, atau mungkin juga dia punya kelebihan, sehingga kita yakin dari sejumlah siswa kita di kelas kita itu kesulitannya ada di mana. Nah, itu kan tidak bisa diterka. Harus dilakukan secara sistematis, termasuk juga memotret ya. Bagaimana cara memotretnya, bagaimana cara mengevaluasinya. Nah, ini yang mungkin nanti secara serial sampai siang ini kita akan bicarakan itu. Kemudian berdasarkan informasi tadi, guru menyusun program pembelajaran yang realistis. Jadi minggu pertama yang realistis itu kan bayar utang dulu begitu. Jadi bayar utang, ya mungkin minggu pertama, minggu kedua, atau mungkin ada strategi lain bagaimana pelaksanaan bayar utang siswa melalui asesmen diagnosis. Belum bayar utang itu kan harus dibuat dulu rambu-rambunya, bagaimana membayar utang kemampuan siswa tadi. Nah, seperti itu. Jadi berbagai teori, ini juga ya teori secara internasional, diagnostic assessment itu bukan hanya di Indonesia, tapi ya dilakukan di berbagai negara. Mungkin seluruh guru di dunia ini saatnya ke depan pada tahun ajaran baru itu melaksanakan diagnostic assessment ini. Jadi ini secara umum. Nah, kalau dilihat menurut literatur yang saya baca, ini Bramit menunjukkan bahwa assessment diagnostik itu kita ingin merencanakan pembelajaran secara efisien ke depan dengan melihat tadi di mana entry behavior siswa saat ini pada saat kita akan melaksanakan pekerjaan. Jadi informasi ini sangat penting, kelebihannya, kekurangan sehingga kita bisa merancang secara realistis. Ini beberapa konsep tadi sudah saya sebutkan bahwa diagnostic assessment ini punya kepentingan memotret kesulitan belajar, mengidentifikasi kelemahan supaya tindak lanjut berikutnya bisa dilaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana. Kira-kira begitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebetulnya Ibu dan Bapak, para guru yang saya hormati, yang luar biasa, banyak cara sih sebetulnya yang tahapan asesmen diagnostik ini. Tetapi saya mencoba, kami dengan teman-teman di UPI, difasilitasi oleh Pusmenjar, mencoba melakukan suatu kajian sederhana. Sehingga pada suatu kesimpulan, ada 7 langkah yang harus dilakukan. Jadi Ibu dan Bapak mungkin bisa mengadopsi sajalah, mungkin secara lengkap 7 langkah itu, tetapi juga bisa diminimalkan karena Ibu dan Bapak yang melaksanakannya di kelas Ibu dan Bapak mungkin juga tanpa ada supporting lain, tanpa ada supporting dana, supporting pembimbingan. Jadi artinya Ibu dan Bapak jangan khawatir, tidak harus seperti ini, tetapi intinya adalah bagaimana kita menganalisis kondisi awal siswa di kelas kita, setelah itu di mana kekurangannya, dan apa yang harus kita lakukan untuk menutupi kekurangan itu, memotretnya bagaimana, sehingga setelah ada data, kita interpretasikan, kita terjemahkan, oh ini artinya begini, banyak siswa yang ada yang sudah paham 100% untuk topik-topik tertentu, ada yang belum paham, setengah paham, seperempat paham, atau mungkin ada yang siswa sebetulnya tidak naik gitu, Ibu dan Bapak. Tapi dengan berbagai pertimbangan oleh sekolah, ya mungkin naik, sebetulnya utangnya banyak, artinya banyak yang tidak pahamnya. Nah, ini tantangan bagi kita. Sebagai guru yang profesional, wajib bagi kita untuk jangan meninggalkan siswa yang sebetulnya kurang mampu tapi banyak utangnya, ditinggalkan sendirian, semakin menumpuk nanti persoalannya. Jadi Ibu dan Bapak yang berbahagia, Ibu Bapak yang sangat dedikasinya tidak diragukan lagi, pada minggu-minggu pertama kita harus bisa memotret
kemudian melaksanakan diagnosis apa yang harus dilakukan siswa, sehingga siswa dengan penuh percaya bersama Ibu dan bersama Bapak semua bisa melaksanakan pembelajaran di kelas kita dengan baik, dengan nyaman. Walaupun sekali lagi minggu depan kita belajar secara mandiri juga, nah ini persoalan. Nah, secara rinci saya ingin sampaikan seperti tadi, menganalisis kompetensi dasar kelas assessment. Jadi seperti saya jelaskan tadi, kalau Ibu sekarang ditugaskan di SMP kelas 2 misalnya, berarti kita harus menganalisis yang akan diakses itu, kompetensi yang kedepannya. Kemudian mengidentifikasi kompetensi dasar prasyarat. Untuk mencapai itu, untuk mencapai di semester sekarang kompetensi dasar yang harus dimiliki kan mengidentifikasi, menoleh ke belakang kompetensi prasyarat. Apakah itu misalnya mata kuliah tertentu, jadi ini kan semua mata kuliah saja, sebatuan mata pelajaran, atau guru kelas mungkin diidentifikasi dengan topik-topik yang berkaitan dengan MAPEL tadi. Sampai bisa menganalisis keterkaitan materi pada kompetensi dasar prasyarat dengan KD di kelas assessment. Nah, setelah itu dipotret di mana apa yang harus kita lakukan, jadi mungkin segmen saja. Misalnya untuk bahasa Indonesia, satu topik tertentu dilihat keterkaitannya dengan kemudian prasyarat sebelumnya apa. Nah kan kita belum tahu prasyaratnya itu utangnya banyak atau tidak. Tidak mungkin oleh kita dilakukan suatu judgement dikira-kira, ditebak-tebak, oh siswa tidak bisa di bidang topik ini, tidak bisa. Nah oleh sebab itu disusun soal, jadi Ibu dan Bapak harus menyusun soal. Ya soalnya dibuat oleh kita saja atau mungkin ada beberapa contoh pokok mungkin bisa jadi bahan panduan. Jadi disusun soal, kemudian malah kita susun analisis jawabannya apa. Nah ini penting menganalisis jawaban itu siswa supaya kita bisa mengidentifikasi untuk interpretasi siswa saat itu. Apakah siswa secara keseluruhan bisa memahami topik itu dengan benar atau kurang memahami, atau tidak memahami sama sekali. Nah ini hal yang paling utama di 2 kegiatan terakhir. Sampai akhirnya tindak lanjut. Apa yang harus kita lakukan manakala di kelas kita menemukan sejumlah data dari hasil tadi menyusun soal. Misalnya kalau guru bahasa Inggris misalnya atau guru matematika ada topik-topik apa yang memang dalam prasyaratnya itu perlu utang, perlu dipenuhi kemampuannya dengan cara apa. Nah, itulah yang disebut dengan tindak lanjut. Begitu Ibu dan Bapak. Nah, sekarang bagaimana secara keseluruhan jadi kegiatannya seperti ini. Jadi kalau dalam divisualisasikan begini Ibu dan Bapak. Kita akan segera masuk ke kelas tahun ajaran baru. Nah, di awal-awal itu sudah barang tentu kita pelajari KD yang menjadi target capaian pembelajaran di kelas baru tersebut. Nah, karena tadi diduga pandemik ini banyak persoalan, ya kembali lagi kita menoleh ke belakang. Siswa di kelas sebelumnya. Ya kalau sudah naik jenjang, satuan pendidikannya naik di kelas 1 SMA berarti kita menoleh ke belakang ketika siswa di SMA, SMP begitu. Atau kalau kelas 1 SMP kita menoleh ke belakang ketika siswa di kelas 6. Nah, sehingga kita melakukan suatu asesmen diagnostik seperti yang tadi saya sebutkan ada 7 tahapan gitu ya, 7 tahapan tadi. Ya, itu juga salah satu formula. Kalau Ibu Bapak mau menyederhanakan juga silahkan, tetapi intinya adalah memotret kondisinya, kemudian kita lihat di mana kekurangannya, dan kita melakukan suatu interpretasi data ini kalau jawabannya seperti ini apa? Dan ini akan meng-guide kita apa yang harus dilakukan pada saat tindak lanjut diagnostik itu di kelas kita. Jadi artinya kalau dimungkinkan Ibu dan Bapak, guru kelas di tahun ajaran baru ini
mungkin teknisnya ya dikerjakan sendiri. Tapi juga kalau dimungkinkan, kalau di sekolah yang sama, Ibu bekerja sama dengan guru kelas sebelumnya. Kalau di SD antara kelas 4 dengan kelas 5 mungkin bisa melihat, bisa membandingkan sehingga ada komunikasi dua arah antar guru di kelas kita. Kalau dimungkinkan lagi, mungkin dengan kepala sekolah atau dengan orang tua. Apa yang harus dilakukan untuk melakukan asesmen diagnostik, apalagi kita laksanakan tahun ajaran baru ini juga masih belajar di rumah. Jadi komunikasi antara guru dengan guru, komunikasi koordinasi guru dengan orang tua, guru dengan kepala sekolah harus benar-benar dibina sehingga siswa tidak dibiarkan bingung sendirian, tidak dibiarkan dalam suasana pandemik yang mengganggu proses sosiologis dan psikologis, dan itu berbahaya bukan hanya bagi fisiknya dia tambah stres, tapi juga bagi mental perkembangannya. Malah mungkin dalam kadar tertentu kemampuannya juga akan tambah berkurang kalau kita tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan secara benar di awal melalui asesmen diagnostik. Seperti ini Ibu dan Bapak, ini contoh ini ya, saya ingin kutip contoh yang dikembangkan oleh untuk guru bahasa Indonesia kelas walaupun tematik tapi menggunakan tesnya itu bahasa Indonesia, matematika, dan IPS misalnya. Ini dari salah seorang guru, Kamaludin Gumelar dari Bandung. Dia menyusun begini, jadi kisi-kisinya disepakati bersama begini. Jadi ada nomor, ada kompetensi dasar, kelasnya, pokok materinya, indikatornya, bentuk soal, nomor soal, dan keterangan. Nah, kalau ini disepakati, kalau Ibu Bapak ada formula lagi silahkan. Tapi di sini kompetensi dasar adalah kompetensi mencoba yang tadi menoleh ke belakang ke kompetensi sebelumnya. Karena kan ingin tesnya itu berarti tes kepada kompetensi sebelumnya. Jadi kita belum masuk kepada kompetensi dasar tahun ajaran baru. Nah, tes ini adalah mentes yang sebelumnya. Misalnya salah satu topik yang dianggap sebagai KD esensial. Ini tentang mengurai pesan dalam dongeng misalnya. Itu di kelas 3. Nah, materi pokoknya tentang dongeng atau ada percakapan dalam dongeng. Indikatornya memang tertulis disajikan teks dongeng dan seterusnya atau tes dan ini perlu sebagai KD prasyarat di kelas yang akan datang itu, yaitu masih tentang komunikasi pesan gitu ya. Nah, soal apa yang harus kita buat? Soalnya bisa multiple, bisa isian, bisa pilihan jamak, atau mungkin ada bahan lain gitulah ya, silahkan. Tapi yang saya contohkan ini isian. Apa selanjutnya yang harus disiapkan oleh guru? Manakala kompetensi dasarnya sudah ditentukan, kemudian secara indikatornya sudah ada, dan ini diperlu untuk kompetensi dasar yang mana di kelas yang akan datang, dibuatlah Nah, contohnya seperti ini. Jadi guru membuat soal karena tadi pilihan mengisi, jadi ada teksnya. Ya, teksnya silakan Ibu Bapak buat sendiri, sederhana juga, enggak apa-apa. Ini contoh saja yang dibuat oleh Pak Kamaludin. Jadi dia menulis begini. Jadi perhatikan teks bacaan berikut ini. Tadi untuk apa? Untuk menjawab persoalan yang di KD sebelumnya yang tadi disebutkan adalah kemampuan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan ataupun tulisan. Nah, dia menulis begini, kemudian pilihan kata yang tepat, ada opsi, dan tinggal memilih di antara opsi yang 4 tadi, membawanya, menyiramnya, merawatnya, menjemurnya, dan mengisi di kolom yang disebutkan. Nah, kan kita melakukan suatu analisis nih, jadi siswa kemungkinan akan menjawab A, membawanya setiap pagi aku selalu membawanya menggunakan air dan membersihkan kotoran dan dedaunan, atau menyiramnya, atau merawatnya, atau menjemurnya.
Nah, pilihan-pilihan ini yang kita siapkan. Yang benar, nah sesuai dengan kunci gitu ya, sesuai kunci itu yang benar tadi menyiram. Jadi bukan membawa ataupun merawat atau menjemur, tapi menyiram misalnya gitu ya. Ada kunci. Mengapa ini kunci perlu? Ya supaya kita juga bisa menjelaskan opsi benar mengapa, opsi salah mengapa. Nah ini yang menjadi argumen kita gitu ya. Nah, ya di sini kita bisa melihat jadi pada suatu kondisi siswa menjawab A, artinya jawabannya membawa pot bunga tadi. Ini dengan menulis A itu apa? Nah, kita analisis tadi kemungkinan jawaban itu apa. Nah, memang yang bersangkutan disimpulkan ya tidak paham, tidak paham. Nah, kalau benar paham utuh artinya keseluruhannya alasannya benar, jawabannya juga benar. Sebab tadi kan persoalannya adalah tanaman itu sangat di rumah itu banyak, tanaman itu bagus-bagus dan tanaman itu harus tumbuh dengan baik, maka saya harus apa dengan menggunakan air, gitu ya. Nah, ini alasan-alasan seperti ini yang menjadi cirinya, gitu. Nah, sehingga interpretasinya yang dibuat oleh teman kita ini jadi begini. Jadi manakala dia menjawab A, ya sebetulnya salah, karena kan pot air bukan dibawa, tapi ya harusnya kan disiram gitu. Hal ini menunjukkan siswa kesulitan dalam mengidentifikasi paragraf. Sehingga belum mampu menentukan kosakata yang tepat gitu ya, antara kosakata tadi membawa, menyiram atau hal lainnya. Nah, sehingga kita punya opsi kemungkinan jawabannya apa. Nah, inilah kemungkinan jawaban itu yang menjadi tindak lanjut. Jadi Ibu dan Bapak nanti tindak lanjut apa dari kasus-kasus seperti ini. Jadi kalau jawabannya banyak yang benar, gitu ya, kalau untuk paket tadi, bahan tadi, artinya siswa sudah siap untuk KD berikutnya yang relevan dengan tadi. Tidak, karena utangnya sudah tidak ada utang gitu. Tapi kalau jawabannya salah dengan berbagai tadi alasan, kan alasannya bisa berbeda-beda, ini yang harus kita lakukan. Melakukan pembelajaran remedial, misalnya dengan topik apa, pembelajaran dilakukan dengan cara apa. Nah, ini skenario-skenarionya ini yang harus dilakukan pada awal pertemuan. Mungkin itu Ibu dan Bapak, jadi sekali lagi interpretasi dan kemungkinan jawaban ini merupakan dua langkah terakhir dari tindak lanjut setelah kita melaksanakan asesmen diagnosis kepada siswa kita di kelas kita. Begitu. Jadi kalau itu dilakukan dengan baik, harapan kita bersama tahun ajaran baru walaupun dengan cara belajar di rumah, kita bisa menyicil utang gitu ya, pekerjaan siswa dengan pekerjaan dengan kegiatan yang remedial atau pembimbingan tambahan, dan ini perlu kerja keras kita semua Ibu dan Bapak. Jadi asesmen tindak lanjut itu kan nanti bervariasi itu. Mungkin saja sekolah menetapkan 2 minggu pertama itu sajalah mendrill atau latihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan sebelumnya. Nah, kekurangan tadi itu kan harus dipotret dulu gitu maksud saya. Jadi memotretnya harus kita yang lakukan karena di kelas A berbeda mungkin dengan di kelas B, di kelas C dan seterusnya. Siswa itu individual, jadi kewajiban kita untuk memotret kemampuan siswa, kesulitannya di mana. Kalau toh nanti ada pengelompokan, yaitu mungkin manajemen kita, Ibu dan Bapak. Misalnya ada pengelompokan yang kurang di kompetensi dasar A, berarti kita tahu mungkin di kelompok ini. Tapi umumnya ada yang lebih, mungkin yang lebih itu siswa yang kategori tadi tidak ada kekurangan, tidak ada defisit, itu biasanya siswa yang kategori ya naiknya tidak bersyarat lah sebetulnya gitu ya, naiknya naik murni, walaupun mungkin tidak ada tes ya dites oleh kita melalui cara seperti itu. Ini pekerjaan keras, pekerjaan yang luar biasa bagi Ibu dan Bapak, dan
Mudah-mudahan Ibu dan Bapak diberi diberi kekuatan, diberi kemudahan untuk membimbing anak kita di kelas kita. Mungkin itu Mas Setiawan, Mas Cahyo yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, cara untuk melihat tadi memotret, tetapi salah satunya yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu Ibu dan Bapak, nanti mungkin yang lebih pasnya kita diskusi tentang apa yang harus kita lakukan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.